Baik, selamat sore ibu-ibu yang luar biasa. Salam dan bahagia. Apa kabar nih ibu-ibu semuanya? Sehat, Baik, Bu. Baik, Bu. Bagaimana kabar Ibu Denisa? Saya baik, Bu. Sehat. Baik. Bagaimana kabarnya Ibu Bintang? Sehat, Bu. Baik, semuanya dari wajahnya saya lihat nih mencerminkan kebahagiaan dengan penuh senyum. Walaupun kita sudah mau melakukan ruang kolaborasi 2 ini di kegiatan sore hari. Baik, ibu-ibu semua, saya sudah kirimkan di WhatsApp surat sahabat kita. Dan di surat sahabat kita saya sudah buatkan siapa yang akan maju duluan nanti. Ya. Jadi sebelum itu dari surat sahabat itu sudah paham kita semua apa yang mau kita lakukan hari ini. Nah, untuk melakukan kegiatan ini ada baiknya kita buka dengan doa dan yang mau memimpin doa atau yang membawakan ayo dengan kesadaran sendiri yuk ibu-ibu. Baik, Ibu Rabiatul silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ibu-ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kegiatan kita hari ini mendapat berkat dan ridhonya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Bu Rabiatul yang sudah membuka kegiatan kita di ruang kolaborasi sesi kedua sebagai lanjutan ruang kolaborasi sesi pertama yang sudah kita lakukan semalam nih. Nah, Bapak Ibu, kita pahami dulu di sini apa yang akan kita lakukan hari ini, yaitu skenarionya, ada pembuka, ada presentasi kelompok, tanya jawab, dan penguatan, serta penutup. Nah, kita masih di posisi pembukaan nih, pembukaan 10 menit, presentasinya nanti 95 menit, tanya jawabnya ada 20 menit, dan penutupnya ada 3 menit. Sebelum kita masuk, kita lakukan dulu sekarang ice breaking-nya. Ini ice breaking-nya Bapak Ibu. Kita mau membuat permainan sambung cerita. Ya, di sini sambung ceritanya dirancang untuk menguji kreativitas kita, Bapak Ibu guru. Jadi caranya begini. Satu orang pertama mulai bercerita tentang topik apapun dan berhenti di satu kata terakhir. Orang berikutnya harus melanjutkan cerita dengan memulai dari kata terakhir tadi yang diberikan. Lalu permainan ini berkelanjutan pada kita semua yang ada di tatap maya ruang kolaborasi 2 ini. Jadi saya mulai dulu ya, saya yang duluan. Paham nih semua Bapak Ibu bagaimana konsep untuk jalannya ice breaking kita? Paham, Bu. Baik, kita mulai ya. Saya memulai bercerita. Barusan anak didik saya dikejar seekor anjing yang sangat beringas dan ia berlari dengan kencang. Roknya ditarik-tarik. Ayo Bapak Ibu, disambung. Ayo kita sambung. Baik, silakan Ibu Bintang. Tarik-tarik hingga ke sungai. Di sungai dia bertemu dengan seekor ikan. Lanjut. Ayo, silakan. Siapa lagi? Saya, Bu. Pak Ibu. Silakan Ibu Indah. Terima kasih Bu. Lanjutannya, ikannya ditangkap lalu dibawa pulang dan digoreng. Silakan yang lainnya. Ayo lanjut Ibu. Goreng ayam untuk makan malam. Baik. Ibu Denisa. Malam hari saya merasa kelaparan lagi dan saya harus mencari makanan.
Ayo Ibu Rabiatul. Suara belum buka, masih di mute Bu. Silakan Bu dibuka. Makanan yang saya makan membuat saya merasa kenyang dan akhirnya saya pun bisa tertidur kembali sampai keesokan harinya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Jadi kita semua di sini fokus untuk mau menciptakan cerita, mau menciptakan apa yang mau kita utarakan. Jadi di sini sudah kelihatan fokusnya semua. Baik, kita lanjut ke aktivitas kita. Di sini ada skenarionya tadi sudah. Selanjutnya agendanya pembukaan, persentase, tanya jawab, dan penutup. Nah, untuk kegiatan kita hari ini di sesi ruang kolaborasi kedua memiliki tujuan sebagai berikut. CGP dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lainnya. Baik, sebagai kesepakatan kelas ada di sini saya buat untuk melakukan aktivitas kita di ruang kolaborasi ini. Bagaimana kita sama-sama memperhatikan ya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Nih, pas enggak ini ya, kata yang udah saya sampaikan. Lalu, ayo Bapak Ibu, ini cocok enggak? Cocok rasanya enggak untuk kegiatan kita hari ini? Cocok Bu. Oke, berpartisipasi penuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ada lagi mau ditambah enggak Bapak Ibu? Cukup Ibu. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan yang kedua nih, presentasi kelompok 95 menit. Jadi ibu-ibu semua kemarin sudah saya bagikan di rukol pertama juga kelompoknya dan tugas yang dikerjakan sesuai dengan kelompok yang ini. Kelompok 1 Bu Denisa, Bu Bintang, Bu Riyama. Kelompok 2 Bu Indah, Bu Rabiatul. Nah, kemudian di sini kita Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil diskusi kita yang semalam. Jadi hasil presentasinya ini kita lakukan dengan waktu yang sudah disediakan tadi yaitu 95 menit. Jadi gantian sesuai dengan surat sahabat yang maju nih kelompok yang pertama duluan baru dilanjut dengan kelompok yang kedua. Nah, jadi untuk presentasi kelompok sudah siap-siap ya Bapak Ibu ya? Sudah siap-siap ya Ibu? Siap Bu, aman. Bu, siap. Oke. Jadi sekarang mau kita berikan waktu pada kelompok 1. Tapi alangkah baiknya di setiap sesi kelompok tetap kita menentukan siapa yang menjadi moderator kita. Saya yakin Bapak Ibu bahwa semalam di ruang kolaborasi pertama sudah ditentukan siapa yang menjadi moderatornya. Untuk itu kami persilahkan atau saya persilahkan nih sekarang kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Tapi sebelumnya ini ada sebentar biar paham kita semua ya. Masing-masing kelompok ini ada pengantarnya biar paham semua nanti biar jangan salah-salah. Masing-masing kelompok memiliki waktu 20 menit. Bukan 90 menit langsung habis semua ya Bapak Ibu ya. Selama presentasi atau share screen bahan presentasi. Ketika ada yang presentasi, semua Bapak Ibu wajib mendengarkan dengan seksama. Setelah presentasi, maka peserta lainnya dipersilahkan nanti memberikan umpan balik atas hasil presentasi yang sudah didengarkan. Nanti umpan balik yang diberikan berdasarkan pertanyaan hal menarik yang ditemukan, hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut, dan peran guru dalam membuat budaya positif di kelas. Jadi saya pikir ini perlu dipahami bersama. Nah, jadi kalau sudah paham bersama, barulah kita bisa melakukan aktivitas presentasi. Yang 55 ini sudah paham ke Bapak Ibu? Paham Bu. Sudah Ibu.
Baik. Bu. Bagaimana nih kelompok 1 sudah siap? Sudah, Bu. Siap, Bu. Silahkan. Saya hentikan dulu ya share screen saya biar langsung masuk. Baik, kelompok Kelompok saya yang kelompok 1, boleh saya share screen sekarang? Oke, Ibu. Oke, untuk kelompok 1 moderatornya saya, Ibu ya. Penyajinya Ibu. Oh, oke. Baik. Silahkan Ibu Riama. Silakan Ibu Bintang di-share hasil diskusi kita, Ibu Bintang. Oke, baik. Saya share ya, Bu. Sudah terlihat, Ibu-ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, silakan Ibu Bintang bisa memaparkan materi diskusi kita ke teman-teman kelompok lain. Oke, baik. Terima kasih, Bu, untuk kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit karya yang kami buat untuk modul 1.4.A.5 ruang kolaborasi budaya positif. Adapun anggota kelompok saya yaitu saya sendiri, Ibu Denisa dan Ibu Riama. Oke, nah saya langsung ya Bu. Jadi di sini kasus yang kami diskusikan adalah kasus yang pertama yaitu mengenai guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi yang sedang sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Nah, Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan seperti Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus dalam mengerjakan tugas. Oke. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali untuk menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak hormat terhadap Ibu Santi. Baik Vivi maupun Naftali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepada kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Nah, di sini Bu, yang kami simpulkan bahwa Ibu Eni memposisikan dirinya sebagai posisi kontrol ya pembuat masalah karena Ibu Eni menegur Vivi dan Natali dengan cara yang ramah, santai, namun tidak menggunakan emosi. Nah, sementara untuk Pak Hasan sendiri, jika diposisikan sebagai Pak Hasan untuk menyikapi langkah yang dibawa Ibu Santi, kami sangat menyetujui dan mendukung mengapresiasi langkah yang Ibu Santi lakukan karena sudah melakukan budaya positif dengan menerapkan segitiga restitusi dan memposisikan dirinya sebagai manajer. Dengan begitu, budaya positif di lingkungan sekolah tercipta sehingga guru dapat menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Bintang atas presentasinya. Kami undang kepada kelompok lain untuk memberikan feedback terhadap hasil karya kami. Kami persilakan Ibu jika ada yang ingin bertanya. Silakan Ibu dari kelompok 2 menanggapi. Oke, dengan Ibu Indah, silakan Ibu Indah. Terima kasih Bu Riama. Nah, di sini mau saya tanyakan tentang Pak Hasan tadi ya. Dalam posisi apa sebagai apa ya Pak Hasan tadi?
Dan Oke. posisi kontrol, dia di apanya Bu? Di bagian manajernya atau di bagian penghukum. Nah, itu yang mau saya tanyakan Bu. Oke, terima kasih Ibu Indah. Jadi Ibu Indah ingin menanyakan posisi Pak Hasan di sini sebagai apa? Oke, silakan teman-teman siapa yang bisa jawab? Oke, mungkin saya bisa jawab ya Bu. Untuk untuk Pak Hasan sendiri dia kan Ibu hanya sebagai kepala sekolah dan sebagai penengah di antara Ibu Santi, Ibu Vivi dan kedua anak tadi Ibu. Jadi dia hanya sebagai pendengar dan menyetujui apa yang dilakukan oleh Ibu Santi gitu Bu. Oke Bu, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ibu Indah. Dan apakah masih ada lagi pertanyaan? Oke, apabila tidak ada lagi, kami kembalikan kepada Ibu Fasil. Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 1. Di sini nanti akan sekaligus saya berikan penguatan dan kita berikan aplaus atas kebahagiaan atau presentasinya yang luar biasa dari kelompok 1 dan menunjukkan pemahaman mereka terhadap apa yang menjadi budaya positif yang dilakukan. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 2. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Iya, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf Bu Indah, saya jadi ininya ya, moderatornya ya Bu Indah. Oke, maksud saya gitu tadi kita sharing, Bu Rabiatul moderator ya. Iya. Oke, Baik, gitu. terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya sebagai moderator nanti yang akan mempresentasikan dan share screen itu Bu Indah. Silakan Bu Indah. Iya, terima kasih Bu Rabiatul. Saya akan presentasikan hasil kelompok kita diskusi tadi, kelompok 2. Sebentar ya, saya apakan dulu. Share screen. Bentar ya. Udah nampak Ibu Bapak? Lagi Sudah, Bu. proses Bu Indah. Udah Bu. nampak? Oke, Sudah Bu, sudah. Ya. Oke, Oke, udah. Baik, saya akan bacakan hasil diskusi kami dari ruang kolaborasi budaya positif dari kelompok 2. Saya sendiri, Ibu Indah, Ibu Rabiatul, dan Ibu Deliana. Nah, berikutnya kita masuk ke ada 5 kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Nah, berikutnya 5 posisi kontrol yaitu seorang guru bisa sebagai penghukum, membuat orang bersalah, teman, monitor atau pemantau, juga manajer. Nah, berikutnya di sini ada juga segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, berikutnya ada kasus. Nah, di sini Bu Sabrina bangun terlambat, kemudian dia terburu-buru. Ibu Sabrina berusaha akibat dia terburu-buru. Sabrina, mohon maaf, bangun terlambat, kemudian dia karena terlambat dia terburu-buru sampai pintu gerbang, dia salah dengan menggunakan sepatu hitam, tidak mematuhi peraturan di sekolah. Nah, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat yang harusnya hitam. Kemudian Sabrina menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Kemudian Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah mengenai seragam warna sepatu. Sabrina menjawab warna sepatu yang harus dipakai adalah hitam. Namun karena terburu-buru dia mengenakan sepatu yang berwarna coklat dan tidak mungkin dia kembali lagi pulang karena rumahnya jauh sekali. Nah, tapi Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, seperti itu ucapan Pak
apa tadi Pak Lukman. Nah, berikutnya Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, dalam kasus di atas, Pak Lukman, dalam kasus di atas, apa posisi Pak Lukman? Jelaskan menurut indikator yang ada. Nah, di sini posisi Pak Lukman itu sebagai penghukum. Indikatornya yaitu, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Kemudian, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Kalau kamu tidak bisa, kalau begitu kamu sudah tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Nah, di sini bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Nah, yang pertama itu apa yang kita yakini. Kembali kita ke keyakinan kelas. Yang kedua, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, maka nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, jawabannya di sini nilai kebaikan yaitu tanggung jawab, disiplin, dan kerapian. Menurut kami yang diperhatikan dahulu sebenarnya adalah sering Sabrina melanggar peraturan jika hanya sekali mungkin ditulis buku kasus. Tetapi jika berulang kali wali kelas dan wali murid perlu diinformasikan. Guru BK, wali kelas, dan kesiswaan bisa berkolaborasi untuk menegakkan kedisiplinan. Terima kasih. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Saya persilakan kembali ke Ibu Rabiatul sebagai moderator. Terima kasih Bu Indah sudah mempresentasikan hasil diskusi kita. Selanjutnya kepada ibu-ibu dari kelompok lain, kami persilakan apabila ingin memberikan tanggapan dan saran untuk kebaikan hasil presentasi kami. Silakan ibu-ibu. Iya, Ibu Denisa, silakan. Baik Bu, terima kasih. Saya mau bertanya hal apa saja yang dibutuhkan dalam penerapan disiplin positif. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Denisa atas pertanyaannya. Bu Indah mungkin ingin menjawab. Nah, pertanyaan tadi apa dari Bu ini ya? Bu Denisa ya tadi? Iya Bu. Apa tuh disiplin positif ya Bu ya? Iya, hal apa saja yang diperlukan Bu untuk penerapan disiplin positif di sekolah? Oh gitu. Nah di sini Bu, hal yang diperlukan untuk menerapkan disiplin positif yang pertama sekali yaitu keyakinan kelas. Kemudian budaya positifnya. Kemudian kita harus tahu juga penerapan keyakinan kelas, budaya positif, dan juga posisi kontrolnya, sehingga dengan melakukan beberapa hal tersebut kita dapat membuat disiplin positif dengan nilai kebajikan universitas yang saling berhubungan. Nah begitu Bu menurut pendapat saya. Baik, terima kasih Bu, sudah jelas. Oke, Ibu moderator. Enggak bisa masuk, bagus. Ibu moderator, Bu Pia.
Ya, Ibu, gimana Bu Denisa? Sudah puas dengan jawaban Bu Indah? Sudah Bu, sudah jelas. Baik, Ibu-ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah tidak ada ya. Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih atas pertanyaannya. Kami kembalikan kepada Ibu Fasilitator. Terima kasih Ibu Fasilitator. Terima kasih kembali. Terima kasih semuanya sudah beraktivitas dan hasil diskusi sudah luar biasa. Kita berikan aplaus nih ya. Oke, jadi di sini akan saya berikan penguatan nih untuk kelompok 1 dan 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dari kelompok 1 dan 2 semuanya sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik, terlihat dengan kerjasama yang presentasinya luar biasa. Ada yang sebagai moderator dan pemateri dan tanya jawab presentasi kelompoknya juga sudah berjalan dengan baik. Jadi dari kelompok 1 dan 2 ini sudah kita lihat pada kelompok 1. Bapak Ibu kelompok 1 sudah memberikan langkah-langkah restitusi, yaitu langkah-langkah restitusi apa yang sudah dilakukan pada Ibu Santi yang sedang sakit dan disuruh guru pengganti. Namun pada posisi itu permasalahannya siswa Vivi dan Natali bersikap seenaknya. Jadi sudah dipaparkan dengan baik. Sementara di kelompok 2 juga sudah menyampaikan sikap dan posisi yang akan diambil oleh Bapak Lukman sebagai guru di sekolahnya Sabrina, karena Sabrina juga memakai sepatu yang coklat yang harusnya warna hitam. Jadi semua yang dihasil diskusinya atau presentasinya kelompok 1 dan kelompok 2 ini ibu-ibu sudah memahami betul dan sudah melaksanakan konsep-konsep budaya positif, antara lain termasuk disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, untuk ke semua hal ini, kita sebagai seorang guru, maka kita dalam penerapan budaya positif ini, mari kita lakukan. Baik di sekolah, baik di rumah. Kita benar-benar menerapkannya dalam kehidupan kita. Karena kita memang sudah dipatri sebagai seorang pendidik di sekolah yang kita tempati dan sebagai ibu rumah tangga. Kebetulan di kelompok ini semua ibu-ibu ya, ibu rumah tangga yang baik dan melakukan atau menerapkan konsep-konsep budaya positif ini. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke aktivitas kita. Saya share screen kembali. Oke, Bapak Ibu, kita sudah selesai ada dari diskusi kelompok yang pertama sudah presentase, diskusi kelompok kedua sudah presentase, jadi kita sudah memahaminya semua. Nah, untuk lebih memahaminya di sini akan saya buatkan nih ada mau menuliskan refleksi kita di Padlet yang sudah saya share di chat atau box, di chat box atau di kolom chat. Mari kita buka Bapak Ibu. Ada 2 pertanyaan di dalam untuk refleksi ruang kolaborasi sesi 2 modul 1.4 budaya positif. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum ya? Udah, Bu, udah. Oke, silakan Bapak Ibu mulai menuliskannya. Ada 2 pertanyaan. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki terkait kegiatan yang kita bahas di hari ini? Yang kedua,
penerapan posisi kontrol yang bagaimanakah akan Bapak Ibu lakukan apabila anak didik kita membuat onar pada saat baris di lapangan yang sudah rapi? Ayo Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu silahkan. Silahkan mengetik komennya dengan ada yang tanda positif di bawah sudut kanan bawah. Mari kita bereaksi atas refleksi ruang kolaborasi sesi 2 ini Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, belum ada kelihatan nih pada ngetik semua ya. Ayo Ibu. Ibu-ibu yang luar biasa, mari kita cepat mengetiknya supaya kita lebih baik. Ibu Riyama, Ibu Rabiatul sudah ada mengirimkan pendapatnya nih. Ibu Riyama, yang pertama yang baik proses diskusi sudah saling memberikan feedback. Oke, Ibu Rabiatul juga Ibu Indah. Nah, sekarang coba nih Ibu Riyama menyampaikan tentang kedua hal ini atau menjelaskannya kepada kita semua. Silakan Ibu Riyama. Oke Ibu, hal yang sudah baik yang saya lihat bahwa proses ketika kelompok lain melakukan presentasi, kelompok yang tidak melakukan presentasi mendengar dan memberikan feedback. Kemudian yang pertanyaan kedua, posisi kontrolnya. Posisi kontrol apabila ada anak yang berbuat onar ketika bicara, maka saya sebagai manajer Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih atas pendapatnya Ibu Riyama yang sudah fokus dan sudah memberikan refleksi kita pada hari ini. Baik nih, yang belum pernah berbicara dulu ya, biar saya pilih-pilih. Oke, silahkan Ibu Indah. Ya Bu. Silakan disampaikan tentang terkait refleksi yang Ibu buatkan. Nah, refleksi yang saya buat Bu di modul 1.4 ini tentang budaya positif, yaitu bagaimana kita harus menerapkan budaya positif tadi dalam pembelajaran di kelas, sehingga di kelas tadi anak belajar dengan aman dan menyenangkan gitu Bu. Kemudian di yang kedua, di kasus yang Ibu apakan tadi di sini, yaitu apabila ada anak yang kita bisa sebagai posisi pemantau dan juga manajer gitu. Jadi kita memantau anak itu, kemudian kita mengapakannya terakhir dengan jalan menyelesaikannya sebagai posisi manajer. Seperti itu Bu menurut saya. Terima kasih Bu Indah atas pendapatnya dan penyampaian refleksinya terkait kegiatan kita di hari ini. Baik, untuk yang belum selesai nih menuliskan refleksinya masih tetap dilanjutkan ya. Nah, sekarang kita kembali dulu ke aktivitas kita yang berikutnya. Di aktivitas kita untuk yang berikutnya ini Bapak Ibu, kita sampailah di tibalah kita di penutup kegiatan kita di hari ini. Nah, di penutup kegiatan kita hari ini, ya Bapak Ibu, perlu saya ingatkan nih Bapak Ibu, ini semua yang kita lakukan ini pada ruang kolaborasi ini sudah saya rekam. Udah. Kemudian nanti hasil rekaman ini akan saya kirimkan melalui grup chatting kita. Nah, Bapak Ibu nanti
akan melakukan pemotongan-pemotongan hasil diskusi atau presentasi kelompoknya. Kemudian ibu-ibu semua atau bapak ibu semua nanti akan mengirimkan, atau boleh sih mau diedit juga boleh, mau dikirim itu juga hasil potong-potongannya juga boleh, tapi baiknya nggak usah diedit lagi karena ini aslinya sudah terekam. Nah, itu nanti ibu unggah, ibu kirim untuk tugas di LMS, kegiatan diskusi kelompok atau presentasi yang sudah saya kirimkan nanti. Jadi per kelompok dia untuk mengirimkannya. Paham nggak Bapak Ibu, atau ada yang mau ditanya terkait pengunggahan tugas ini Bapak Ibu? Paham, Bu. Paham. Oke. Jadi sebelumnya kita akan sebelum kita tutup dengan doa, saya sampaikan atau saya ingatkan kembali, setelah ibu-ibu nanti mengunggah tugas ruang kolaborasi ini, maka ibu-ibu akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap salah seorang murid nih Bapak Ibu. Murid yang Bapak Ibu, pilihlah mana murid yang Bapak Ibu akan bawakan menjadi praktik untuk segitiga restitusi, dan tetap nanti itu direkam kemudian diunggah pada tugas demonstrasi kontekstual. Paham ya Bapak Ibu ya? Udah saya ingatkan ya. Baik, mau kegiatan penutup kita. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan maya kita ini, ada baiknya kita berdoa dulu, dan silahkan nih siapa yang bersedia untuk menutup kegiatan kita ini dengan doa. Baik, silahkan Ibu Riama. Oke, sebelum kita menutup kegiatan ada baiknya kita berdoa. Mari kita mulai. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Bu Riama yang sudah memimpin doa untuk di akhir sesi kita pada hari ini. Untuk itu kita foto bersama dulu biar ada sebagai bukti fisik. Mari kita buat gaya bebas, gaya masing-masing yang paling kita sukai dan paling kita ingini. Ayo, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bisa live dan beraktivitas untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Kita akan bertemu di sesi berikutnya. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.